panggilan Tuhan itulah yang mempertemukan misionaris itu dengan keluarga kami, dengan ayah saya pertama. Dan dari situlah Injil kami dengar. Dari pendengar yang mungkin dari daerah-daerah yang ingin mempelajari firman lebih dalam, bisa mengikuti kursus ini, Bisa. Pak? Oh, Kami berikan secara cuma-cuma. Kita bersyukur ya karena banyak orang yang juga terlibat ya. Ya, Orang-orang baru, anak-anak muda ya. Bahkan orang yang baru percaya. Shalom jemaat dikasih Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara PDKT, pendekatan diri kepada Tuhan. Bersama saya, Pendeta Yusuf Tarigan dari Gereja Jemaat Allah World Light Cimahi. Hari ini kita akan berbincang dengan seorang hamba Tuhan yang memiliki perjalanan hidup yang sangat menarik. Beliau adalah seorang pendeta, dosen sekolah teologi, sekaligus ketua Badan Misi Literatur Indonesia, dan juga partner di dunia. Nanti kita bisa kenalan lebih jauh lagi. Namun yang membuat kisahnya semakin kuat adalah perjalanan hidupnya yang dahulu tidak berasal dari latar belakang Kristen, sampai akhirnya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Hari ini kita akan mendengar langsung kisah panggilannya, pergumulan dan pengalaman pelayanan dari Pendeta Dr. Yohanes Suprandono. Saya percaya percakapan hari ini tidak hanya akan membuka wawasan kita, tetapi juga menguatkan iman kita. Mari kita mulai perbincangan kita yang luar biasa ini. Shalom Pak Pendeta Yohanes. Apa kabar Pak? Shalom. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, banyak baik. Pak Pendeta Yohanes sudah bisa bergabung di dalam pertemuan atau acara PDKT pada hari ini. Terima kasih Pak Yusuf untuk undangannya. Pak Pendeta, boleh diceritakan sedikit tentang latar belakang Bapak Pendeta, sebelumnya bagaimana bisa menjadi seorang pendeta, dan bagaimana kalau orang lain menanggapi atau mengenal Bapak kalau di luar selain Bapak mengajar? Puji Tuhan. Ya, saya senang sekali yang pertama bisa diundang oleh Pak Yusuf Tarigan, ya, saudara-saudara yang mendengarkan program ini. Saya mengikut Tuhan sudah 46 tahun. 46 tahun, Pak? Ya. Oh iya, cukup lama. Tapi memang sebelumnya dari latar belakang keluarga, baik dari ayah maupun ibu, adalah keluarga yang bukan Kristen, dari Kristen, tetapi menganut agama yang lama. Tapi kami bersyukur karena kami ada di daerah, berasal dari daerah di Jawa Tengah Selatan itu pengaruh Hindu itu sangat kuat. Begitu Pak Pengaruh Buddha juga sangat kuat. Saudara tahu Candi Borobudur itu dekat rumah dengan kami. Dan daerah kami itu dulu banyak pusat-pusat pendidikan Buddha. Tapi kemudian pengaruh agama Islam juga menjadi kuat dalam sejarah bangsa kita, bangsa Indonesia. Dan juga dari budaya dari budaya Jawa kami juga sangat kuat masih dianut. Nah, dari warisan budaya itulah agama itulah saya dididik dan dibesarkan. Jadi mix campur Betul. Tetapi kami mengingat ada seorang misionaris dari Texas, Amerika, yang dia mendengar suara Tuhan waktu dia di Amerika bahwa harus pergi ke Indonesia, dan panggilan Tuhan itulah yang mempertemukan misionaris itu dengan keluarga kami, dengan ayah saya pertama, dan dari situlah Injil kami dengar. Waktu kami masih kanak-kanak, masih menjelang remaja, dan kira-kira akhir tahun 70-an. Atau 70-an Pak ya. Akhir tahun 70-an. Dan selama mungkin setahun 2 tahun misionaris itulah yang membimbing kami untuk mengenal kasih Tuhan. Dan saya ingat bahwa melalui kehidupan yang sederhana, teladan hidupnya, kami bisa mengenal kasih Tuhan. Dan sehingga kami reorientasi ulang dalam kehidupan rohani kami.
Nah itu dari ayah kami dan anak-anaknya jadi mengikut ya. Oh puji Tuhan. Ya jadi satu persatu, tidak secara keseluruhan ya. Oh, ya. Satu persatu, dan saya ingat ya, mulai belajar Injil dan saya membaca Injil, Alkitab. Setelah saya bisa membaca kira-kira umur 10 tahun. Dan itu langsung dari mereka Pak, yang dari Texas itu yang ngajarin? Awalnya, pertama. Awalnya. Ya, bagaimana ngajar berdoa, bagaimana ngajar baca Alkitab, bagaimana menjadi orang Kristen. Artinya berapa lama, boleh tahu Pak, tamu yang dari luar negeri? Kira-kira pengaruhnya kira-kira 2 tahun. Oh cukup lama dong Pak. Ya, 2 tahun. Dan kemudian diganti oleh penginjil nasional Indonesia karena misionaris ini pergi ke luar pulau. Oh keluar pulau lagi. Ya keluar pulau. Ya, saya ingat waktu ke Bengkulu atau ke Palembang gitu ya. Luar biasa. Nah sehingga kami yang masih baru akhirnya dibimbing oleh penginjil orang Indonesia yang tinggal di rumah kami. Oh puji Tuhan. Nah dari situlah kami mengenal ya bagaimana menjadi murid Yesus ya. Dan kemudian kami diajak untuk mengunjungi tetangga-tetangga kami. Oh begitu, yang langsung belum percaya ya. Langsung ya. Karena di daerah kami ya. Ya. Di desa saya itu sekarang ya dekat dengan Bandara Internasional Jogja itu. Wah luar biasa. Nah, kira-kira hanya 15 menit ya. Oh iya, udah maju dari, dong Pak. bandara itu. Iya. Nah itu kami ingat tuh penginjil itu akhirnya ngajak kami keliling dari rumah ke rumah ya, home to home. Di situ saya diperkenalkan dengan istilah every home. Oh ini istilah every home. Iya, istilah every home artinya berarti menjangkau Bapak dari sejak kecil setiap rumah. Udah mulai mengenal pelayanan itu ya. Iya betul, diajak oleh penginjil every home ini, ya dimuridkan dan berjalan. Ya. Wah luar biasa. Naik sepeda, jalan kaki, ya pokoknya mengunjungi orang-orang, dan singkat cerita akhirnya ada 5 jemaat rumah dimulai dan dibaptis sampai sekarang mungkin 200 orang. Betul, puji Tuhan. Itu hasil daripada pelayanan home to home itu. Oh home to home itu Pak. Iya. Dan itu masih ada Pak di Indonesia sampai sekarang atau? Masih ada. Masih ada ya. Jadi Every Home ini di Indonesia partner dengan Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia, sudah ada sejak tahun 76. Jadi tahun ini genap 50 tahun. Wah luar biasa Pak, puji Tuhan. Akan kami rayakan ya. Dan ini seluruh Indonesia Pak ya, literatur ini juga pelayanan. Iya, kami sudah berpartner dengan ribuan gereja. Wow, luar biasa. Jadi dalam 10 tahun terakhir kami membagikan 16 juta literatur. Literatur apa Pak maksudnya? Apakah literatur buku? Itu ya cetakan seperti ini, kemudian ada buku-buku, buklet, buku-buku rohani, juga kursus Alkitab tertulis ya. Ada kursus Alkitab tertulis. Tertulis itu ada berapa seri, kami juga bagikan kepada orang-orang. Artinya Pak, dari pendengar yang mungkin dari daerah-daerah yang ingin mempelajari firman lebih dalam bisa mengikuti kursus ini bisa. Pak? Kami berikan secara cuma-cuma. Secara cuma-cuma. Ya. Jadi pelayanan kami ya adalah pelayanan yang kami berikan secara cuma-cuma, diberikan kepada setiap orang yang rela menerima, tidak ada paksaan, ya dengan sukacita dan bisa belajar. Boleh tahu berapa lama Pak nanti pelajaran untuk mendalami firman Tuhan itu? Pelajarannya tergantung daripada yang ikut ya. Karena itu kan sudah dalam paket, ada jadi dibaca ya. Tapi tidak terlalu tebal ya. Dibaca, kemudian nanti ada pertanyaan di dalamnya, dan nanti diisi, dikembalikan. Sekarang sudah pakai WA juga bisa. Bisa pakai handphone WA. Online juga kami juga ada materi online, kemudian ngisinya online juga bisa. Tapi kalau secara fisik itu bisa juga ya. Tadi Bapak bilang gratis Pak, berarti dari daerah apakah gratis maksudnya untuk mengikuti kelasnya tapi bahannya dibayar atau bagaimana Pak? Enggak, semuanya bahannya juga tidak ada yang bayar. Oh tidak bayar, puji Tuhan. Nanti kalau sudah selesai kami berikan sertifikat. Oh puji Tuhan. Wah menarik sekali Bapak Ibu Saudara yang dari manapun berada, bila ingin memperdalam pengetahuan dan pengenalan akan Tuhan bisa mengikuti kelas dan sekolah ini. Nanti kita minta alamat dan seterusnya kepada Bapak Pendeta Dr. Yohanes. Baik Pak Pendeta, ini luar biasa ini. Bukan saja kita mendapatkan informasi, tapi ada berkat-berkat yang bisa didapatkan dari semua pendengar juga sekalian ya. Iya betul. Ya. Puji Tuhan. Jadi itu materinya kami kirim cuma-cuma, kemudian diisi, nanti isinya bisa di posting di WA, kemudian setelah selesai menjawab kami kirimi sertifikat. Dan itu semua dalam bahasa Indonesia ya Pak ya? Dalam bahasa Indonesia. Puji Tuhan. Jadi itu namanya
kursus Alkitab tertulis. Kursus Alkitab tertulis. Itu sudah sejak tahun 1976. Oh, sudah lama sekali. Tahun 1980, 90 sampai sekarang. Jadi pengikutnya sudah 100.000 lebih. Wow, luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Artinya walaupun Bapak, kalau ada kami dari pendengar yang bukan Kristen dan kami ingin mendalami, boleh nggak Pak? Bisa ya. Karena memang ini diperuntukkan bagi setiap orang, setiap tempat, setiap generasi dan yang rela menerima. Rela menerima tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan. Iya. Puji Tuhan. Pak, dari semua pengalaman yang Bapak ceritakan sangat menarik sekali. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana bisa Pak? Tadi Bapak dari kecil, dari latar belakang agama yang berbeda, bukan Kristen, lalu mendapatkan tamu dari Texas, lalu juga orang Indonesia yang memfollow up. Nah, Bapak sekarang sudah jadi pendeta, bahkan jadi gembala, bahkan ketua yayasan dan sebagainya, banyak jabatan-jabatan. Bagaimana bisa Pak dari hal yang artinya tadi di luar agama Kristen sekarang menjadi orang yang hebat seperti sekarang ini, gimana Pak? Kuasa Injil ya. Kuasa Injil, Yesus berkata, marilah datanglah kepadaku yang letih lesu ya, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Amin. Jadi Tuhan menjanjikan keselamatan, Tuhan menjanjikan rest, menjanjikan hidup kekal ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dan mengikut Tuhan Yesus ya, menjadi murid Tuhan Yesus, belajar dari sangat muda ya. Oh ya. Ya, belajar Alkitab, kemudian ikut kursus Alkitab, ikut training-training, kemudian sekolah ya. Puji Tuhan. Dan dari situlah Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan untuk melayani. Puji Tuhan. Ya. Melihat sekarang Pak, mungkin jabatan-jabatan sudah cukup banyak yang Bapak emban ini ya. Banyak tugas-tugas yang Bapak ambil. Mungkin ada pengalaman sebelumnya Pak, bagaimana Bapak bisa akhirnya mengambil sebuah keputusan yang penting, menjadi hamba Tuhan dan sebagainya. Apakah ada pengalaman, apakah mujizat atau ada sesuatu yang supranatural gitu atau gimana Pak? Ya. Ya, dalam pengalaman orang Kristen, pengalaman supranatural pertama adalah lahir baru. Lahir baru ya. Kalau dilihat dari latar belakangnya itu sebenarnya agak susah ya. Begitu ya. Tapi kalau kemudian kita terbuka menerima Injil itu karena pekerjaan Roh Kudus. Amin, ya. amin. Artinya hamba Tuhan diutus jauh-jauh sudah dengar suara Roh Kudus. Betul. Ya. Kemudian ketika ketemu dengan kami bisa ketemu itu karena Roh Kudus. Ya. Amin. Itu pengalaman supernatural sehingga kami yakin kami bisa bertumbuh sebagai orang percaya juga karena bimbingan Roh Kudus. Ya. Saya ingat ada seorang penginjil yang tinggal di rumah kami. Karena itu berganti-ganti orang. Oh, berganti-ganti. Ya, ada pembimbing saya cukup banyak ya. Ya. Tapi ada yang mengajarin berdoa. Dan pembimbing saya dari berbagai latar belakang gereja. Oh, karena mereka hamba Tuhan dari berbagai latar belakang. Jadi sampai hari ini saya juga sekolah di sekolah yang interdenominasi ya kan, dan melayani secara interdenominasi. Ya. Dan dari situ saya belajar banyak sekali pengalaman-pengalaman bagaimana berdoa dan menerima jawaban ya dari doa-doa itu. Itulah pengalaman supernatural. Waktu sakit Tuhan sembuhkan, waktu kekurangan Tuhan limpahi. Amin. Ya, waktu nggak ada kesempatan Tuhan berikan kesempatan ya. Dan dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Pak, lihat cerita yang kesaksian Bapak ini semua spektakuler dan luar biasa. Berarti Bapak nggak ada tantangan ya Pak dalam mengikut Tuhan atau mengambil keputusan menjadi hamba Tuhan secara penuh, nggak ada tantangan ya Pak atau gimana? Tantangan itu adalah harga yang harus dibayar ya. Cost of discipleship ya, harga sebagai murid Yesus. Dulunya malas menjadi rajin ya. Dulunya minder, sombong, jadi rendah hati, menjadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Itu tantangan dari dalam diri kita sendiri ya. Artinya harus berubah ya. Bagaimana mengikut Yesus ya. Itu harus ada perubahan dari dalam diri. Secara eksternal juga ada Pak ya. Ya, begitu ya. Awal-awal pertama ya kita mengalami aniaya sosial ya. Oh, gitu ya. Perkataan diejek di sekolah ya, di SD, di SMP. Lingkungannya memang bukan lingkungannya ya. Ya. Kemudian teman-teman saudara sepupu juga kalau kita ketemu juga ya agak mempertanyakan mengapa kami berpindah agama dan sebagainya. Dan kemudian tantangan secara fisik juga awal-awal ya. Oh, gitu Pak ya. Ya, jadi ada orang yang tidak senang ya, melempari dengan batu misalnya waktu ibadah ya. Tetapi kami sabar ya. Sabar ya. Artinya kami menerima dan ya awalnya belum bisa sabar ya, masih anak-anak, masih remaja ya. Betul. Ingin membalas, tapi akhirnya Tuhan mengajarkan
supaya kita mengasihi musuh-musuh kita. Puji Tuhan. Nah dari situlah dan kita tetap berbuat baik, tetap bermasyarakat, tetap mempraktekkan budaya-budaya ya yang tidak bertentangan dengan Alkitab ya. Dan dari situ mereka melihat, oh ternyata jadi orang Kristen bukan lebih buruk, lebih jelek, lebih jahat, tapi jadi orang Kristen lebih baik. Puji Tuhan. Hidupnya berubah dan tetap ramah dan tetap melayani orang, tetap menolong orang, dan bahkan kita mau berdamai dengan siapa saja. Nah dari situlah kemudian mereka melihat bahwa kami itu jadi berkat di tengah masyarakat, ya, jadi garam, terang gitu ya, yang berfungsi, bukan yang tidak berfungsi. Benar-benar menerangi kegelapan. Dari situ mereka akhirnya senang sekali menerima kami, dan akhirnya setelah 25 tahun juga ayah saya memberikan tanahnya untuk dibangun gedung gereja. Puji Tuhan. Nah, di situ akhirnya dibangun gedung gereja, mereka juga tanda tangan. Jadi tanda tangan yang diminta 60 ya, malah lebih dari 100. Wow, 100. Karena lingkungan semua sudah merasa menerima kehadiran kami ya. Wow, luar biasa. Dan itu luar biasa ya, artinya akhirnya kita bisa berdamai dengan semua orang di sekitar kami ya, dan menjadi berkat. Wah, Tuhan berkati Bapak secara luar biasa, bisa melayani Tuhan secara hebat dan banyak jabatan, banyak tugas yang dikerjakan. Ngomong-ngomong Pak, ini mundur sedikit. Pastikan ada seorang penolong yang Tuhan kasih yang tepat ya Pak ya. Bagaimana bisa ceritakan sedikit Pak, mendapatkan seorang jodoh dan akhirnya bisa mendukung Bapak melayani dan sebagainya. Boleh ceritakan sedikit Pak? Ya, saya ingat waktu remaja ya, ada pembimbing remaja kami yang memberi panduan ya, bagaimana menemukan pasangan hidup ya. Dan saya ingat ya kisahnya Ishak dan Ribka. Itu sangat membekas ya dalam diri saya. Betul. Saya berpikir bahwa saya mau menjadi Ishak itu ya, dan menemukan Ribka gitu ya. Ya, bukan berarti nggak ada kegagalan ya. Ya dalam prosesnya ya. Pernah pacaran juga gagal juga. Tetapi puji Tuhan ya, akhirnya menemukan yang memang dari Tuhan ya. Berkat dari Tuhan. Itu jodoh yang dari Tuhan ya. Jadi saya sudah berdoa sejak mungkin remaja ya, 17, 18, 19 tahun itu. Saya waktu pulang baca koran ya, ayah saya langganan koran waktu itu, kemudian ada iklan cincin itu ya, cincin pernikahan ya. Kemudian saya pegang ya cincinnya. Padahal masih remaja kan? Ya masih remaja ya. Ya saya minta cincin yang ada permatanya nanti kalau melamar ya. Dan artinya saya sudah punya visi ya. Punya visi bahwa saya akan menikah gitu ya. Dan kemudian setelah 10 tahun kemudian baru Tuhan jawab ya. 10 tahun kemudian. Ya, 10 tahun kemudian ya, dari SMA itu kira-kira 10 tahun kemudian baru menikah ya. Dan Tuhan berkati ya. Dapat di mana Pak? Ketemu di mana? Boleh sedikit aja Pak? Iya, sebenarnya istri saya itu seorang profesional ya, bekerja sudah maju di Singapura, sudah sukses ya, mandiri. Tapi Tuhan panggil dia rupanya ya. Dia juga latar belakang bukan orang Kristen, Kristen, tapi karena diinjili waktu remaja, akhirnya 20-an tahun dia, usia 20-an tahun dia ikut Tuhan Yesus ya. Dan kemudian dia menyerahkan hidupnya setelah sukses gitu ya, untuk jadi misionaris. Ya. Waktu perjalanan misi ke Madura ya, disitulah ketemu dengan saya. Waktu saya juga dalam perjalanan misi ya, dan kenalan, dan menurut cerita istri saya sekarang ini ya, yang jadi istri saya. Waktu lihat pertama kali dia sudah dapat visi dari Tuhan bahwa saya akan jadi suaminya katanya ya. Gitu ya. Ibu duluan ibu berarti dapat. Iya. Akhirnya dikonfirmasi ke pendetanya supaya didoakan. Akhirnya kita kenalan ya. Dan kemudian ya hubungan jarak jauh. Jarak jauh Pak. Dia di Singapura Pak. Iya, di Singapura, saya di Bandung waktu itu. Akhirnya saya dapat kesempatan dapat beasiswa studi di Singapura, disitulah saya ketemu intens ya selama 2 tahun pacaran. Langsung menikah di Singapura. Menikah di Singapura Pak. Wah, satu kehormatan luar biasa ya Pak ya. Orang Indonesia dari Jogja menikah di Singapura ya Pak. Ya, puji Tuhan, ini luar biasa pengalaman Tuhan. Jadi berkatnya bukan hanya terima Yesus masuk surga, tapi di dunia juga diberkati Tuhan ya Pak ya. Jadi Tuhan berkat-berkat secara rohani maupun juga secara jasmani. Wah, luar biasa ya. Kira-kira Pak, apa misi Bapak ke depan, rencana-rencana Bapak dalam melayani ke depan? Mungkin ada yang bisa disampaikan Pak. Iya. Jadi waktu saya mungkin usia 21 tahun ya. Waktu itu ada seorang dosen yang bertanya, dan
apa cita-citanya, apa kerinduannya, sudah Ya. tamat dari seminari, dari Ya, STT. ya. Dan dia doakan saya dan supaya saya menjadi seorang pendidik, ya. Oh, ya, Jadi ya. pendidik, menjadi pemimpin atau gembala, tapi juga penginjil. Penginjil ya. Jadi tiga-tiganya didoakan, dan sekarang ini saya berperan dalam pekerjaan ya yang menyangkut pendidikan, penggembalaan, juga menyangkut misi penginjilan ya. Jadi saya setia di situ. Tuhan. Memang waktu saya sangat ketat ya. Ya, karena terus bergantian ya. Apa yang harus saya lakukan, harus jadwalnya harus benar, ketat gitu. Tapi saya bersyukur karena itu yang Tuhan berikan kepada saya 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu, Pak. Ya, Puji jadi Tuhan. saya tetap setia di sini. Dalam bidang misi dan penginjilan saya memiliki beban untuk mengunjungi semua kota di Indonesia. Semua kota Ya. Indonesia. Saya punya tim di seluruh Indonesia dan kami mengunjungi mereka dan berpartner dengan mereka untuk menjangkau setiap orang, setiap tempat, setiap generasi ya. Ya, ya. Bahkan sampai desa-desa, sampai pulau-pulau yang terpencil dan suku-suku yang terpencil ya. Kami mengunjungi dan berpartner dengan mereka untuk memberitakan Injil. Ya, dalam penggembalaan juga kami mengembangkan. Saya mempunyai pengalaman selama 15 tahun sebagai pemimpin sinode ya. 5 tahun sebagai sekum atau sekjen ya. Oh, iya, iya, iya. 10 tahun sebagai ketua sinode dan sekarang sebagai ketua majelis pertimbangan ya. Wow, iya. Sinode Gereja Kasih Kristus Indonesia. Di situ peranan saya adalah sekarang menggembalakan hamba-hamba Tuhan ya, supaya di dalam track dan visi yang Tuhan berikan untuk gereja ini terus maju. Saya ingat waktu 10 tahun sebagai ketua sinode itu kami tadinya dari 4 provinsi, sekarang sudah 16 provinsi. 16 provinsi. Ya. Wow. Jadi berkembang selama 10 tahun itu ya. Dan kami membaptis ribuan orang ya yang percaya kepada Tuhan Yesus ya melalui pelayanan gereja ini. Ya, kita bersyukur ya karena banyak orang yang juga terlibat ya. Ya, ya. Ya, orang-orang baru, anak-anak muda ya. Bahkan orang yang baru percaya. Ya, ya. Dan 80% hamba Tuhan gereja ini latar belakang non-Kristen semua. Oh, non-Kristen. 80%. Iya, iya, iya. Jemaatnya juga ya. Oh, begitu. Jadi ini benar-benar hasil murni penginjilan ya. ya. Murni pelayanan misi. Iya, iya. Dan kami terus ya dengan pengembalaan ini. Wah, hal luar biasa nih, Pak. Tapi ngomong-ngomong gimana Pak bisa artinya Tuhan pakai secara dahsyat luar biasa untuk bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa?